Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmiatil Hilwa, NIM E2019-1050. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap video yang diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Tanggapan saya terhadap video tersebut yaitu sangatlah baik, karena di dalam video tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sedikit tentang ekonomi makro Islam. Saya akan menjelaskan kembali isi dari video tersebut, yang di dalamnya yang pertama terdapat definisi dari ekonomi itu sendiri, yang kedua ilmu ekonomi, yang ketiga pembagian ilmu ekonomi, yang keempat pembagian ilmu terapan, yang kelima konsep dasar ekonomi makro, dan yang terakhir adalah perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekonomi. Ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos oikos, yang artinya rumah, dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan menjadi aturan rumah tangga atau pengelolaan manajemen rumah tangga. Yang kedua itu ilmu ekonomi. Perbedaan ekonomi dan ilmu ekonomi itu, kalau ekonomi itu aturannya yang ada di rumah tangga. Kalau ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Yang ketiga, pembagian ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang terakhir ilmu ekonomi teori. Sekarang ilmu terapan. Ilmu terapan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ekonomi mikro, dan yang kedua ekonomi makro. Ekonomi makro itu adalah menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, sedangkan ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga pasar. Sekarang konsep dasar ekonomi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua pengangguran. Yang ketiga uang dan fungsinya. Yang keempat itu deklarasi dan deflasi. Yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam keseimbangan IS dan LM. Yang ketujuh ekspor dan impor. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya, untuk ekonomi mikro ini di tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja ini tenaga kerja perusahaan. Kalau makro itu secara keseluruhan dilihat dari konsumsinya itu di ekonomi mikro. Sedangkan di ekonomi makro itu konsumsinya lebih ke negara. Untuk yang jumlah produksi di ekonomi mikro itu perusahaan saja, sedangkan di ekonomi makro itu secara nasional atau keseluruhan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.